kuasa, sertai tiap langkahku. Shalom Bapak Ibu, Saudara kekasih dalam Kristus. Kita mengucap syukur kalau sampai hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kita kembali beribadah secara online. Sebelum kita lebih jauh lagi melangkah dalam hadirat Tuhan, terlebih dahulu kita persiapkan hati kita masing-masing. Kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Tuhan pada pagi hari ini, atas kesempatan yang masih Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Kami boleh kembali beribadah Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang indah ini. Terima kasih buat kesehatan yang Kau berikan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan Yesus pada pagi hari ini kami boleh mempersembahkan kepadamu Tuhan yang terbaik, pujian yang terbaik, penyembahan yang terbaik, hati kami yang terbaik kami bawa dalam hadirat-Mu Tuhan. Penuhi setiap kami dengan urapan-Mu, penuhi setiap kami dengan Roh-Mu Tuhan. Biarlah kami Tuhan Yesus penuh dengan sukacita yang dari surga, sehingga kami boleh memberikan Tuhan sesuatu yang berkenan di hadapan-Mu, menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami Tuhan Yesus bersatu hati, kami akan memuji Engkau, kami akan menyembah Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pada saat kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan, Engkau ada di atas pujian kami. Engkau memberkati setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau yang ambil alih Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Raja mulia dan luhur,
raja di atas segala raja. Engkau raja yang luhur, Engkau yang layak dipuji dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tahu bahwa Engkau Allah yang ajaib buat kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Karya-Mu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Bapa di surga, pada hari ini Tuhan, keajaiban-Mu Tuhan turun atas setiap kami. Amin. Engkau memulihkan kehidupan kami. Amin. Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan bersorak-sorai memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami bersyukur dan kami siap memuji Engkau. Haleluya. Amin. Mari kita pujikan satu pujian. Ajaib, sungguh Engkau ajaib. sepanjang hidup kita merasakan kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang selalu dicurahkan dalam setiap kehidupan kita. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita persiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita serahkan seluruh kehidupan kita, pikiran kita, hati kita, telinga kita, supaya Tuhan mengurapi dan kita bisa mendengarkan dengan baik dan firman itu menjadi rema dalam kehidupan kita semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus.
Hari ini kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami menyembah Engkau Tuhan. Biarlah pujian penyembahan yang kami sudah persembahkan ini Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, kami percaya Tuhan setiap pujian penyembahan ini Tuhan Yesus menjadi satu persembahan yang kudus, menjadi persembahan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kami akan mempersiapkan hati kami. Biar Engkau membajak setiap hati kami masing-masing untuk menjadi satu tanah yang subur, untuk menerima firman-Mu, dan firman itu akan tumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan hamba-Mu yang Kau sudah persiapkan untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Penuhi hamba-Mu dengan urapan-Mu Tuhan. Berikan kekuatan buat hamba-Mu di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, apa yang disampaikan hamba-Mu, satu pesan yang dari Engkau untuk setiap kami yang mendengarkannya. Biarlah firman itu Tuhan Yesus akan menuntun setiap langkah kami, akan memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan sambut firman di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus, terima kasih. Tuhan Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagi. Kau yang telah berfirman dan
masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat, sekali lagi katakan, sungguh ku percaya Tuhan. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Sisa masih ada bagiku. Sisa masih ada bagiku. Sisa masih ada bagiku. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau kembali pada hari ini kita diberi kesempatan untuk beribadah kepadanya. Beberapa hari lagi kita akan merayakan kelahiran daripada Sang Juru Selamat penebus dosa umat-umat manusia. Dan biarlah sejak hari ini kita mau mempersiapkan hati kita masing-masing agar Yesus juga bisa lahir di dalam hati kita dan kita boleh menikmati damai sejahtera yang Tuhan sudah sediakan untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, mari kita mau mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Dan firman Tuhan kali ini saya ambil di dalam Surat 1 Yohanes, pasal yang pertama, ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-10. 1 Yohanes, pasal yang pertama, 1 Yohanes yang pertama, pasal yang pertama, ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-10. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, ayat-ayat ini menegaskan kepada kita bahwa Allah sudah menyatakan bahwa semua manusia, semuanya adalah orang yang berdosa. Jika kita tidak mau mengakui bahwa kita adalah orang berdosa, maka kita sudah menipu diri kita sendiri dan kita bersalah terhadap Allah. Karena kita menganggap bahwa Allah adalah penipu yang berbohong kepada manusia. Nah, ini adalah dosa yang besar. Oleh sebab itu, di dalam ayat yang ke-9 dikatakan bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Allah akan mengampuni kita dan Dia mau menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, Yesus Kristus bukan hanya dimiliki oleh orang-orang Yahudi saja. Yesus Kristus bukan hanya dimiliki oleh orang-orang yang hidup di Timur Tengah saja. Yesus Kristus bukan hanya dimiliki oleh orang-orang yang hidupnya sejaman dengan Dia. Tetapi Yesus Kristus adalah satu-satunya domba Allah yang tidak bercacat celah untuk menjadi penebus umat manusia. Itu sebabnya Dia berkata dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12, Yesus berkata, "Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup." Tuhan Yesus juga berkata bahwa aku datang ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dosa manusia, melainkan untuk menyelamatkan orang berdosa. Nah, di dalam dunia ini, Tuhan Yesus
telah memberikan 6 pernyataan yang besar mengapa ia datang ke dalam dunia. Dan 6 pernyataan ini hanya muncul dari mulut Yesus Kristus. Tidak pernah muncul dari mulut atau bibir siapapun di dalam seluruh kehidupan manusia. Dan tidak ada seorang pun di luar Yesus yang pernah mengeluarkan kalimat seperti Yesus. Kalimat-kalimat pernyataan yang keluar langsung dari mulut Tuhan Yesus menyatakan siapa Dia dan untuk apa Ia datang ke dalam dunia. Pernyataan yang pertama terdapat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-10. Tuhan Yesus berkata, "Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Tidak ada satupun pendiri agama yang pernah dan yang berani dan yang berhak mengatakan seperti ini. Tuhan Yesus datang bukan untuk dirinya sendiri. Ia datang mencari dan menyelamatkan mereka yang sudah terhilang dan yang sudah tersesat dan yang telah keluar dari kebenaran Allah dan yang binasa di dalam dosa. Itu pernyataan yang pertama. Pernyataan yang kedua terdapat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-5 ayat yang ke-32. Tuhan Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Sebab itu celakalah siapa yang merasa dia adalah orang benar, maka dia pasti tidak mendapat bagian di dalam anugerah Tuhan ini. Jika saudara dan saya merasa diri bahwa kita adalah sudah baik, atau kita merasa sudah lebih baik daripada orang lain, maka kita pasti binasa di dalam kekekalan. Yesus datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi justru Ia memanggil untuk orang berdosa agar bertobat. Lalu pernyataan yang ketiga, dalam Injil Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-28. Tuhan Yesus berkata, "Sebab seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, Yesus tidak perlu dilayani, tetapi Ia datang justru untuk melayani. Dari lahir sampai kepada matinya, dari palungan sampai kepada salib, seluruhnya merupakan hidup pelayanan. Ia tidak mementingkan dirinya sendiri. Ia meninggalkan tempat yang mulia, dan kemudian Ia turun dari surga yang mulia dan yang kekal itu demi hidup di atas muka bumi. Dilahirkan dalam kandang binatang demi untuk melayani manusia. Lalu pernyataan yang keempat, dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10 bagian B. Tuhan Yesus berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Tuhan Yesus menyatakan bahwa orang berdosa sedemikian bergantung dan membutuhkan Tuhan Yesus Kristus. Karena tanpa Kristus, hidup manusia yang berdosa akan berakhir di dalam kebinasaan, di dalam kematian, dan tidak mendapat bagian hidup yang kekal. Mereka akan hidup di dalam kepedihan dan kesengsaraan, hidup di dalam kehinaan karena dosa. Tetapi mereka yang datang kepada Kristus, mereka akan mendapatkan hidup yang kekal dan hidup yang sungguh-sungguh berkelimpahan dengan segala anugerah rohani. Lalu pernyataan yang kelima, dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-9. Tuhan Yesus berkata, "Aku datang untuk menjalankan kehendak Allah." Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 mengatakan, "Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Tuhan Yesus menyatakan bahwa hidupnya bukan menuruti dirinya sendiri, tetapi Ia taat kepada Bapa yang di surga. Dan seluruh ketaatannya menjadi ketaatan yang sempurna, yang tidak pernah dapat dipenuhi oleh siapapun di dunia ini. Dan kemudian pernyataan yang keenam,
dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-17 dikatakan, "Aku datang untuk menggenapi hukum Taurat." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, dalam ayat ini dikatakan, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Nah, pernyataan Kristus ini menyatakan bahwa dia hidup bersih tanpa dosa, karena dia telah menjalankan seluruh hukum Taurat secara sempurna. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, Tuhan Yesus berulang kali menyatakan, "Aku datang, aku datang, aku datang." Itu adalah hal untuk menunjukkan bahwa ini adalah otoritas yang pertama daripada Tuhan Yesus. Allah telah menyatakan kebenarannya melalui Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Ini bukan teori manusia. Ini juga bukan khotbah-khotbah manusia yang tidak mutlak kebenarannya. Tetapi pernyataan-pernyataan ini keluar secara langsung dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Nah, mengapa dia rela datang ke dalam dunia? Mengapa Allah rela turun ke dalam dunia? Mengapa firman itu menjadi terang? Mengapa Allah menjadi manusia? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, saya boleh katakan, ia datang untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita semua ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Tetapi sayang, justru manusia telah jatuh ke dalam dosa. Tuhan tidak mau kita binasa. Sekalipun kita adalah peta teladan Allah, namun dosa telah membuat kita kehilangan kemuliaan Allah. Dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23, Rasul Paulus berkata, "Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah." Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Pertanyaannya, apakah itu dosa? Jikalau kepada saudara dikatakan adalah manusia yang berdosa, seringkali kita tidak langsung atau kita tidak suka. Kita nggak senang, bahkan kita mungkin jengkel, dan kemudian kita membenci kepada orang yang sudah mengatakannya itu. Mungkin saudara berkata, "Engkau sembarangan mengatakan saya orang berdosa. Saya tidak pernah masuk penjara. Saya bukan seorang narapidana. Saya tidak ada di Nusa Kambangan. Saya juga tidak pernah membunuh orang. Saya tidak pernah mencuri dan menipu. Saya sudah melakukan kehidupan dengan sejujur mungkin. Bagaimana engkau bisa menuduh saya bahwa saya adalah orang berdosa?" Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, apakah hanya orang yang berada di Nusa Kambangan saja atau yang ada di penjara adalah orang-orang berdosa? Sementara orang yang di luar penjara adalah orang-orang yang tidak berdosa. Tidak, saudara-saudara. Hati nurani saudara memberitahukan bahwa saudara sering berbuat salah. Demikian juga hati nurani saya juga sering menuding bahwa saya suka menyeleweng dari kebenaran-kebenaran Tuhan. Emosi kita kurang sesuai dengan cinta kasih Tuhan, dan kemauan kita kurang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itulah dosa. Dosa tidak perlu sampai kita menjadi pembunuh. Dosa cukup dengan kita menjadi sombong, menganggap diri kita lebih baik, lalu kita menghina orang lain, dan kita kurang menghiraukan kebutuhan sesama manusia. Semuanya itu juga adalah dosa. Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23 tadi mengatakan bahwa dosa adalah kehilangan atau kekurangan kemuliaan Allah. Ketika Allah mencipta manusia, maka manusia dilingkupi dengan kemuliaan surgawi dan menyatakan kehormatan Allah. Akan tetapi, setelah Adam berbuat dosa, kemuliaan Allah itu berkurang, yang mengakibatkan Adam melihat dirinya sebagai makhluk yang telanjang. Adam tidak mau mendengarkan apa yang Tuhan telah firmankan, yaitu jangan engkau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya,
pastilah engkau mati. Adam sudah mendengar perintah ini, dan dia juga sudah mengetahui bahwa itu adalah firman daripada Allah, sehingga dia harus mematuhinya. Tetapi sekarang sumber kebenaran yang palsu itu datang, dan suara itu berkata, silahkan makan buah itu, karena pada saat engkau menerimanya, engkau tidak akan mati. Sesuatu yang positif dijadikan negatif. Yang benar dijadikan tidak benar. Yang pasti dijadikan tidak pasti. Yang mutlak dijadikan relatif. Nah, ini adalah cara setan menipu manusia. Setan selalu memberikan opini bahwa itu hal yang biasa, tidak apa-apa, dan tidak akan merugikan. Berzina itu tidak apa-apa, berjudi itu tidak apa-apa, pergi ke rumah pelacuran itu juga tidak perlu dipersoalkan. Tidak apa-apa engkau menipu. Nah, Allah jelas mengatakan bahwa jangan makan. Kalau engkau makan, kamu pasti mati. Tapi setan membalikan perkataan itu dengan mengatakan, jika makan, maka matamu akan menjadi lebih celik, sehingga engkau bisa mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Dan ketika Adam memakan buah dan kemudian jatuh dalam dosa, sepertinya perkataan setan itu benar. Sepertinya perkataan Allah yang salah. Sepertinya apa yang Allah katakan itu tidak terjadi. Adam tetap hidup, dia tidak mati. Apakah Allah berdusta? Apakah perkataan Allah itu salah? Tidak, saudara-saudara. Pada hari Adam memakan buah itu, dia benar-benar mati. Tetapi pengertian mati ini bukan seperti yang manusia pikirkan, melainkan mati secara rohani. Adam mati terpisah dari sumber hidup. Mati dalam pengertian tidak berrelasi lagi, tidak berhubungan lagi dengan Allah. Dan dosa adalah kehilangan kemuliaan Allah. Ini yang dikatakan di dalam Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-23 tadi. Dosa adalah tempat di mana kemuliaan Allah tidak hadir. Saudara-saudara, gelap adalah tempat di mana terang tidak hadir. Demikian pula jahat adalah tempat di mana kebajikan tidak mencapainya. Pada waktu hujan turun dengan lebatnya, mengapa di tanah masih ada tempat yang kering, tidak kena hujan? Pada saat matahari bersinar begitu terik, mengapa masih ada gudang atau tempat yang begitu gelap? Sebabnya, karena sinar matahari belum sampai ke tempat itu. Kegelapan adalah kekurangan atau ketiadaan cahaya. Dosa adalah kekurangan kemuliaan. Jikalau saya memegang selembar kertas putih yang tidak ada tulisan apa-apa, maka saudara akan melihat sebagai satu kertas yang putih yang sempurna. Akan tetapi, ketika kertas itu saya lubangi atau saya robek sedikit, maka kertas itu ada lubang di tengahnya, dan kertas itu juga robek. Berarti kertas itu tidak lagi sempurna. Nah, itulah dosa. Dosa berarti tidak lagi sempurna. Dosa berarti kehilangan sebagian yang seharusnya utuh. Nah, sekarang ini kita tidak lagi utuh seperti yang diharapkan oleh Allah. Ketika kita berdosa, kita telah kehilangan sebagian, yaitu kehilangan kemuliaan Allah yang seharusnya ada pada diri kita. Semua orang telah berdosa, dan semua orang telah kehilangan atau kekurangan kemuliaan Allah. Tetapi keselamatan berarti dipulihkannya kita seperti yang Tuhan kehendaki ketika kita diciptakan oleh Tuhan. Tuhan memulihkan apa yang telah hilang, sehingga kita menjadi sempurna kembali, kita menjadi utuh kembali. Itu sebabnya ketika Ia dijadikan anak domba Allah, maka Alkitab mengatakan bahwa kita ditebus bukan dengan emas, bukan dengan perak, bukan dengan permata, melainkan
dengan darah yang mahal, yaitu darah Tuhan Yesus Kristus yang bagaikan domba yang tidak bercela dan tidak bercacat. Puji Tuhan, puji Tuhan. Yesus Kristus adalah anak domba Allah yang mengangkut dosa seisi dunia. Yesus yang tidak bercacat, Yesus yang tidak berdosa, Yesus adalah yang sempurna. Ia sanggup menjadi juru selamat saudara dan saya. Ia mau mengampuni dosa saudara dan saya. Dan ia mau memberikan hidup baru kepada saudara dan saya. Ia mau memberikan hidup kekal dengan pengorbanannya di kayu salib. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12 dikatakan, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Karena Kristus hidup, maka saudara dan saya yang percaya juga akan hidup. Karena Kristus terang hidup, maka saudara dan saya yang percaya akan berada di dalam terang yang menghidupkan. Kita bukan mengharapkan satu hari akan ke surga, tetapi kita sedang menikmati surga itu sekarang. Dan kita sedang berjalan menuju ke surga sekarang. Dengan tangan Yesus yang menggandeng kita, kita akan pergi ke sana. Karena tangannya adalah tangan yang pernah dipaku untuk menebus dosa kita semua. Pendiri-pendiri agama banyak, tapi juru selamat hanya satu. Nabi-nabi banyak, tapi penebus hanya satu. Rasul-rasul banyak, tetapi yang bisa membawa kita ke surga hanya satu. Dan kalau saudara saat ini bisa hidup, kalau saudara saat ini masih bisa menghirup udara yang penuh dengan oksigen tanpa harus bayar, itu semua karena Yesus adalah Tuhan atas kehidupan kita. Ia sudah mengalahkan maut, Ia sudah mengalahkan dosa, Ia sudah mengalahkan kejahatan, Ia sudah mengalahkan setan, dan Ia memberikan pengharapan yang baru bagi umat manusia. Sudahkah saudara mengenal Dia? Sudahkah saudara menerima Dia? Pernahkah saudara berlutut dan mengakui dosa-dosa saudara? Lalu memohon ampun kepada Allah dan meminta penebusan Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kita? Pernahkah saudara mengundang Dia masuk ke dalam hati saudara untuk memerintah sebagai Tuhan atas hidup saudara? Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, pandanglah kepadanya. Yesus datang bukan untuk memanggil orang yang benar, tetapi orang yang berdosa supaya mereka bertobat. Saat ini Tuhan ingin atau Tuhan mau menyelamatkan saudara-saudara. Ia mau mengampuni dosa saudara-saudara, dan Ia mau memberikan hidup baru kepada saudara. Marilah saat ini kita tinggalkan dosa-dosa kita dan mengakui segala dosa kita di hadapannya. Dan kita mau berkata, Tuhan Yesus, ampunilah saya. Saya adalah orang yang berdosa. Sucikan dosa saya. Aku mau datang kepadamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, biarlah firman Tuhan saat ini boleh meneguhkan kita, menguatkan kita, dan kita boleh mengucap syukur bahwa Dia mau datang di tengah-tengah manusia di dalam dunia ini, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk mengampuni dosamu dan dosaku. Kita bersyukur punya Allah Juru Selamat yang sudah menebus dosa kita semua, sehingga kita boleh mewarisi kerajaan surga yang kekal untuk selama-lamanya. Mari kita mau tundukkan kepala dan kita mau datang kepada Tuhan di dalam doa. Maha besar Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, saat ini kami mau datang kepadamu. Dengan jujur kami mohon kepadamu Tuhan untuk mengampuni segala pelanggaran-pelanggaran kami. Engkau mau mengampuni segala kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kami. Sering kami berbuat salah, sering kami berjalan di luar jalan-jalan-Mu,
Sering kami Tuhan melakukan kehendak kami sendiri, bukan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa-dosa kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah datang ke dalam dunia ini Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau rela menjadi manusia, bahkan Engkau rela mati di kayu salib. Darah-Mu tertumpah dan Engkau dijadikan anak domba Allah yang disembelih bagi kami semua. Dosa-dosa kami dihapuskan oleh darah dari domba Allah yang tersalib. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami boleh sadar dan kami mau mengikut Engkau. Kalau di lain-lain waktu yang lalu kami kurang Tuhan menikmati kasih-Mu Tuhan. Kami kurang Tuhan untuk melayani Engkau. Kami kurang Tuhan bersemangat di dalam melayani Engkau. Tuhan ampuni kami Tuhan. Dan biarlah mulai hari ini kami boleh sadar dan kami boleh menjadi orang-orang yang sudah dibenarkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati sidang jemaat-Mu Tuhan satu persatu. Engkau tahu nama mereka, Engkau juga kenal keadaan mereka. Tuhan tilik mereka semua. Tuhan yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka. Yang dalam kekurangan Tuhan penuhi dengan kebutuhan mereka. Cukupi Tuhan sehingga mereka boleh senantiasa hidup di dalam berkat-berkat Tuhan. Tuhan Yesus, mohon Tuhan kiranya kasih setia-Mu tetap ada di dalam sidang jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, berikan damai sejahtera-Mu kepada mereka. Kesukaan yang dari sorga turun ke atas mereka, kehidupan rumah tangga mereka, sehingga hati mereka boleh dipersiapkan untuk menyambut kedatangan-Mu sebagai anak manusia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Inilah Tuhan doa kami. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap orang yang sudah menyaksikan ataupun yang mengikuti ibadah kami hari ini. Kami percaya Engkau juga memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Syukur, terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami serta ucapan syukur kami. Syukur, terima kasih Tuhan. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lainnya, kiranya Tuhan turunkanlah berkat-Mu atas kami semua. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih dan cintanya Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan, kekuatan daripada Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali untuk yang kedua kalinya. Kita berpisah dan kita menerima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Mari yang sudah menerima berkat, kita katakan sama-sama dengan iman. Amin. Puji Tuhan. Sampai bertemu pada ibadah kita di lain waktu, di dalam memperingati hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Tanggal 25, kita akan kembali beribadah bersama-sama kembali.